Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan lanjut ke materi tentang peredaran darah pada manusia. Nah, di video sebelumnya kalian sudah belajar kalau peredaran darah pada manusia terdiri dari dua, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, sekarang perhatikan tahapan-tahapannya supaya kalian paham alur peredaran darah tersebut, nggak cuma dihafal saja. Dalam peredaran darah manusia ada 3 bagian yang penting, dan bagian yang paling penting adalah pompa darahnya. Nah, coba masih pada ingat nggak yang memompa darah dalam tubuh manusia itu apa? Nah, benar sekali, yaitu jantung. Jadi di sini kita gambarkan jantung di tengah. Biar mudah, bentuknya kotak aja. Nah, di sini udah ada ilustrasi dari jantung. Anggap aja bentuknya kotak biar gampang menulisnya. Nah, jantung itu kan terdiri dari 4 sekat. Kita bagi dulu menjadi 4 sekat. Yang atas serambi kita simbolkan dengan S. Yang bawah bilik kita simbolkan dengan B. Nah, mau tahu kanan dan kirinya, kita gini tangannya. Jadi kebalikan. Jadi yang di sini yang pertama itu kanan atau serambi kanan. Yang sini adalah serambi kiri. Biar ingatnya gini aja. Berurutan kaki kanan, kiri. Yang atas S serambi, yang bawah bilik. Berarti yang ini juga bilik kanan. Yang ini bilik kiri. Selain jantung, ada bagian penting lain, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru ini fungsinya membersihkan darah. Kemudian selain ada paru-paru, ada jantung, di paling bawah ada tubuh. Nah, sekarang sebelum masuk ke materinya, Ibu mau kalian membayangkan darah itu sebagai pakaian kalian yang kalian pakai saat ini. Ketika kalian pakai di tubuh kalian pakai untuk beraktivitas, otomatis kan pakaiannya kotor. Maka sama juga dengan darah. Ketika darah sudah melewati tubuh, dia akan kotor. Nah, kalau pakaian tadi kotor, otomatis kan harus dicuci, dibersihkan. Alat yang berfungsi untuk mencuci pakaian adalah mesin cuci. Nah, sedangkan pada tubuh kita, apabila darah kita kotor, yang berfungsi mencucinya adalah paru-paru. Bisa diingat-ingat, pakaian yang kita pakai di tubuh kita saat ini itu kotor. Nah, ketika dia kotor, untuk membersihkannya kembali kita butuh suatu alat yang dinamakan mesin cuci. Jadi pakaian itu diumpamakan sebagai darah, ketika kena ke tubuh dia kotor. Nah, ketika mau membersihkannya lagi harus butuh mesin cuci. Mesin cucinya manusia itu paru-paru, atau mesin cuci darahnya itu paru-paru. Nah, sampai sini dulu paham? Nah, sekarang kita masuk ke alur peredaran darahnya. Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan biar nanti paham tanpa harus dihafal urutannya. Tadi kan sudah dijelaskan di video sebelumnya kalau darah itu beredar melalui pembuluh darah. Nah, di sini kita bisa simbolkan pembuluh darah itu sebagai tanda panah. Tanda panah kita simbolkan sebagai pembuluh darah. Ada ekor, ada kepala. Kepala itu nggak boleh ketemu sama kepala. Jadi kalau kayak gini, dia salah. Yang benar itu kalau misalnya di sini kepala, ketemunya harus sama ekor. Nih, sampai sini dulu paham? Ekor, kepala. Sampai sini dulu harus kalian pahami, baru kita bisa lanjut ke berikutnya. Nah, sekarang masuk ke alur peredaran darah. Pertama, kalian buat dulu tanda panah ke bawah di dalam jantung ini. Perhatikan, dari serambi kanan ke bilik kanan, bikin tanda panah ke arah bawah. Dari serambi kiri ke bilik kiri, bikin panah ke bawah. Ini kode urutan panahnya. Nah, setelah itu kalian lihat di sini kepala. Kepala ketemunya sama ekor. Maka kita buat panah lagi tapi yang ekor. Maka di sini kita bikin ekor larinya ke dalam tubuh.
Ini panah ketiga. Nah, sekarang lihat, di tubuh sudah ada kepala panah. Otomatis satu lagi harus ekor. Bikin tanda panah diawali dengan ekor. Dari sini ke arah serambi kanan. Nah, ini panah nomor 4. Kemudian ini kan sudah ada, kita lewatkan saja. Lihat, ini kepala, berarti lawannya ekor. Bikin panah lagi, naik ke paru-paru. Ini panah kelima yang kita buat. Paru-paru sudah ada kepala, berarti lawannya ekor. Ekor, panah tarik ke serambi kiri. Ini adalah panah terakhir kita atau panah ke-6. Diawali dari panah di serambi kanan, panah serambi kiri, lalu tarik panah ke tubuh, dari tubuh keluar sampai ke serambi kanan, turun ke bilik kanan, masuk ke paru-paru, keluar dari paru-paru dan balik lagi ke serambi kiri. Ini dia siklus, dia terus-terusan kayak gitu. Nah, seperti yang udah kita jelaskan tadi, panah ini yang warna merah ini mewakili pembuluh darah. Otomatis kalau ada pembuluh darah, di dalamnya ada darah. Jadi ini merupakan siklus peredaran darah pada manusia. Nah, sekarang kita masuk ke penentuan nama pembuluh darahnya. Di video sebelumnya, kalian sudah belajar 3 pembuluh darah. Nah, nadi, vena, kapiler. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah 2 pembuluh darah, nadi dan vena. Nadi dan vena. Kalau kalian masih ingat, pembuluh nadi itu meninggalkan jantung, keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena, dia darahnya menuju ke jantung. Sekarang kita lihat. Panah nomor 3, lihat, dia akan keluar dari jantung. Otomatis kalau keluar dari jantung, dia namanya pembuluh nadi. Berarti panah nomor 3 merupakan pembuluh nadi. Nah, sekarang lihat panah nomor 4. Panah nomor 4 dari tubuh dia masuk ke jantung. Pembuluh darah yang membawa darah ke jantung itu adalah pembuluh vena. Maka panah keempat namanya pembuluh vena. Nah, ini masih di dalam jantung. Terus lihat panah nomor 5. Dari jantung menuju paru-paru. Otomatis dia meninggalkan jantung. Kalau meninggalkan jantung namanya pembuluh nadi. Lihat panah berikutnya. Dari paru-paru dia menuju ke jantung. Kalau menuju jantung pembuluh vena. Nah, jadi perhatikan, ada 4 pembuluh. Ada 2 pembuluh, tapi di sini ada 4 dan beda-beda. Kalian bisa tangan kalian kayak gini. Nadi bersilangan, vena bersilangan. Pembuluh vena membawa darah ke jantung, pembuluh nadi membawa darah keluar dari jantung. Perhatikan, yang mendekati paru-paru, berarti pembuluh ini, 2 ini, itu ditambah pulmonalis. Pulmo itu paru-paru. Jadi kalau ini kan dia menuju paru-paru, berarti pembuluh nadi pulmonalis. Nah, ini dia keluar dari paru-paru, berarti pembuluh vena pulmonalis. Nah, sampai sini dulu silahkan kalian pahami. Kalau misalnya masih bingung, bisa kalian ulang lagi videonya. Dan kecepatannya bisa dipelankan, biar paham. Nah, asalkan kalian paham alur menulis panahnya tadi, alur menulis pembuluh darahnya, itu kalian bisa paham terus. Jadi nggak usah hafalan. Jadi kalau misalnya ulangan, ada soal kayak gini kan bisa dicoret-coret dulu alurnya, biar nggak ada yang terbalik. Nah, tadi kan ibu bilang kalau jantung itu fungsinya memompa darah, kemudian kalau ketika masuk ke tubuh dia
dia kotor, nah masuk ke jantung lagi. Ketika dia masuk ke paru-paru, paru-paru membersihkan. Jadi berurutan, paru-paru membersihkan darah, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah tadi kita ada sebut-sebut antara darah bersih dengan darah kotor. Darah bersih itu adalah darah yang kaya O2 atau kaya oksigen. Darah kotor adalah darah yang kaya CO2, karbon dioksida. Perhatikan. Darah bersih kaya O2, darah kotor kaya CO2. Nah sekarang, karena paru-paru itu fungsinya membersihkan darah, maka darah yang keluar dari paru-paru adalah darah bersih. Maka pembuluh vena pulmonalis dia membawa darah bersih. Masuk ke jantung, dipompa aja, kemudian keluar ke seluruh tubuh. Karena belum melewati tubuh, baru mau menuju tubuh, maka pembuluh nadi ini masih berupa darah bersih. Nah, ketika di dalam tubuh, darah itu dipakai untuk proses pembakaran tubuh dan sebagainya. Nah, sama seperti baju, setelah dipakai oleh tubuh kan dia akan kotor. Begitu pula dengan darah. Setelah melewati tubuh, dia akan menjadi darah kotor atau darah yang kaya CO2. Maka pembuluh vena yang keluar dari tubuh itu membawa darah kotor. Masuk ke jantung dulu, dari jantung baru dipompa lagi ke paru-paru. Nah, berarti di sini kan posisinya masih darah kotor. Ibaratnya baju yang udah kalian pakai hari ini baru mau kalian cuci ke mesin cuci. Baru mau kalian taruh di mesin cuci, otomatis pembuluh nadi pulmonalis itu membawa darah kotor. Nah, jadi yang di sebelah kanan darah bersih, yang di sebelah kiri darah kotor. Sampai sini dulu paham? Kalau belum paham seperti yang tadi Ibu bilang, ulangi lagi videonya, atur dengan kecepatan yang lebih rendah. Nah, kemudian di video peta konsep itu kan sudah Ibu jelaskan kalau peredaran darah manusia itu ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar. Sekarang kita lihat apa bedanya peredaran darah kecil dengan peredaran darah besar. Nah, biar mudah kita singkat aja, PD kecil, peredaran darah kecil, dan PD besar atau peredaran darah besar. Nah, sekarang lihat di sini ada 3 bagian yang penting. Paru-paru bisa kita simbolkan sebagai P, jantung kita simbolkan sebagai J, tubuh kita simbolkan sebagai T. Semua peredaran darah itu kan dari jantung menuju jantung. Maka baik di peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar, kalian bisa tuliskan seperti ini. Dari jantung keluar, baru menuju jantung. Sama seperti peredaran darah besar, dari jantung keluar, lalu menuju jantung. Nah, selain jantung tadi kan ada paru-paru sama tubuh. Kira-kira nih, lebih besar ukuran paru-paru atau lebih besar ukuran tubuh kalian? Nah, kan lebih besar ukuran tubuh. Berarti pada peredaran darah besar, tengah-tengahnya adalah tubuh. Nah, sedangkan paru-paru karena ukurannya lebih kecil, dia berperan dalam peredaran darah kecil. Nah, kalau kalian sudah paham cara membuat skema peredaran darah ini dan bisa memahami bedanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar, kalian udah mudah aja melihatnya. Kita mulai dari peredaran darah kecil, jantung, menuju paru-paru, baru jantung. Kita lihat sebelum ke paru-paru, jantungnya itu bagian yang sebelah mana? Lihat panah sebelumnya, ini kan paru-paru. Berarti panah sebelumnya ada di bilik kanan. Maka diawali dari bilik kanan, kemudian paru-paru. Nah, darah yang dari paru-paru masuknya kemana ini? Serambi kiri. Berarti serambi melalui kalau ditanya pembuluh darahnya tinggal dilihat aja. Diawali dari bilik kanan ke paru-paru, bilik kanan ke paru-paru.
Berarti pembuluh darah yang berperannya apa? Pembuluh nadi pulmonalis. Darah yang dibawa apa? Darah kotor. Nah, sedangkan dari paru-paru ke serambi kiri, lihat pembuluhnya apa nih? Lihat dari skema aja. Paru-paru ke serambi kiri. Pembuluh darahnya adalah pembuluh vena pulmonalis. Darah yang diangkut adalah darah bersih. Mudah kan? Nah, sekarang kita lanjut ke pembuluh darah besar. Dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Kalian cari pembuluh darah yang menuju tubuh. Lihat di sini, pembuluh darah yang menuju tubuh kan satu ini nih, panah ketiga. Berarti jantungnya diawali dari bilik kiri. Maka peredaran darah besar diawali dari bilik kiri menuju tubuh. Kemudian dari tubuh dia masuk ke jantung lagi, yaitu tepatnya di serambi kanan. Nah, dari bilik kiri ke tubuh, darahnya dibawa oleh pembuluh darah atau beredar di dalam pembuluh darah. Nama pembuluh darahnya kita lihat di sini, pembuluh nadi. Darah yang dibawa adalah darah bersih atau kaya O2 atau kaya oksigen. Dari tubuh ke serambi kanan, melewati pembuluh darah, namanya pembuluh vena. Darah yang dibawa adalah darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida. Nah, sekian video kita hari ini. Kalau masih belum paham silahkan diulang-ulangi lagi. Dan apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah YouTube kita ini atau di Google Classroom kita. Sekian pelajaran kita, semoga semuanya paham, tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol kesehatan COVID-19. Demikian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum